Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya rasulillahi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terlebih-lebih rahmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bisa menghirup udara di bumi Allah ini. Selawat seiring serta salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum Ustadz memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ustadz akan memberikan sebuah nasihat kepada antum dan antuna di rumah, di mana nasihat ini Ustadz ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man wasana falaika minna. Artinya, barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan golongan kami atau Islam. Nah, maksudnya di sini adalah antum dan antuna semua jangan melakukan perbuatan curang. Misalnya saja di dalam waktu ujian, misalnya antum melakukan mencontek hasil teman di samping antum. Itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Lebih baik antum mendapatkan nilai yang standar daripada antum mendapatkan nilai 100 tapi dari hasil mencontek. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa jika antum mencontek berarti antum tidak termasuk dari golongan orang Islam. Nah, maka dari itu pergunakanlah waktu belajar antum, pergunakanlah ilmu yang antum miliki untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan pernah malu untuk mendapatkan nilai jelek dari hasil sendiri daripada antum mendapatkan nilai 100 tapi bukan dari hasil antum sendiri. Jadilah orang yang jujur, karena kejujuran itu lebih baik daripada kebohongan. Mungkin untuk nasihat Ustaz hari ini cuma itu. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan begitu juga dengan Ustaz. Ustaz juga akan berusaha mengamalkan semaksimal mungkin hadis-hadis dari hadis yang pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Semoga kita bisa menjadi muslim yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi antum dan antuna semua. Pada materi kita yang kedua ini, atau pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang jaringan lokal, yaitunya jaringan LAN dan WAN. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita yang pertama pada pembahasan video yang kedua ini, yaitunya tentang jaringan lokal atau jaringan LAN dan WAN. Yang pertama yang akan kita bahas itunya adalah pengertian dari jaringan LAN. LAN atau dengan nama lain adalah Local Area Network adalah jaringan yang cangkupannya relatif sempit, terbatas pada sebuah ruangan, gedung, atau kompleks. Sedangkan jaringan WAN adalah dengan nama lainnya bernama Wide Area Network, yaitunya jaringan komunikasi data yang mencangkup wilayah geografis yang luas, biasanya memanfaatkan jaringan komunikasi. Nah, contohnya pada jaringan WAN ini biasa digunakan pada jaringan telepon yang ada di rumah-rumah, bukan telepon seluler ya, tapi adalah telepon yang berkabel yang ada di rumah. Baiklah, kita masuk kepada materi kita yang selanjutnya, yaitunya tentang jenis jaringan komputer. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah jaringan komputer berdasarkan metode distribusi data.
Nah, pada metode ini terbagi menjadi dua macam, yaitunya jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Maksudnya dengan jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, biasanya di dalam jaringan terpusat terdapat istilah DOM atau terminal, atau dengan kata lain adalah terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat untuk memproses data. Nah, sedangkan pada jaringan distribusi pengertiannya adalah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server atau klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, yang kedua yaitunya berdasarkan jangkauan wilayah. Nah, pada jangkauan wilayah ini terbagi menjadi 5 macam. Ada LAN, WAN, MAN, CAN, dan intranet. Nah, khusus pada materi kali ini kita akan membahas LAN dan WAN saja. Jadi yang 3 lagi tidak akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang LAN. Seperti yang slide yang pertama tadi, kita sudah membahas tentang pengertian LAN dan WAN. Jadi, LAN ini adalah local area network, di mana cangkupannya relatif sempit, hanya sebatas gedung atau komplek perkantoran misalnya. Nah, sedangkan pada WAN itu adalah wide area network, yang dimana cangkupannya itu luas, tidak hanya pada satu tempat saja, tetapi bisa menjangkau tempat yang luas, seperti mempergunakan jaringan telepon, di mana jaringan telepon itu tidak hanya menghubungkan satu tempat ke tempat lain, juga bisa antar provinsi pun juga bisa terjadi hubungan dengan adanya saluran telepon tadi. Baiklah, selanjutnya yaitunya berdasarkan metode koneksinya. Berdasarkan metode koneksinya terbagi menjadi dua, yaitunya jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel. Nah, jaringan berkabel adalah jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, di mana penghubungnya berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik. Nah, sedangkan jaringan tanpa kabel adalah jaringan yang menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam memproses data. Nah, yang terbagi juga menjadi dua macam, yaitunya client server dan peer-to-peer. Client server isinya terdiri dari sebuah server atau lebih yang terhubung dengan beberapa komputer klien, di mana server hanya berperan sebagai penyedia layanan. Sedangkan pada jaringan peer-to-peer itu terdiri dari beberapa terminal yang saling terhubung, di mana prinsipnya bahwanya komputer tidak hanya sebagai penyedia layanan atau server, juga bertindak sekaligus sebagai klien. Dan yang terakhir yaitunya berdasarkan topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Artinya adalah di mana semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal, yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Nah, sedangkan yang disebut dengan topologi ring adalah di mana perangkat dihubungkan hingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, sedangkan pada topologi star adalah terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. Nah, yang terakhir adalah topologi mesh, yaitunya merupakan terkumpul dari berbagai jenis topologi lainnya, di mana ini disesuaikan dengan kebutuhan.
biasanya pada jaringan yang tidak memiliki atau tidak memiliki terlalu banyak node di dalamnya. Maksudnya tidak banyak terdapat perangkat yang saling terhubung di dalamnya. Baiklah, kita masuk kepada materi kita yang selanjutnya, yaitunya manfaat dari jaringan LAN dan WAN. Yang pertama adalah memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Maksudnya di sini adalah karena di dalam pemanfaatan jaringan LAN dan WAN ini kita tidak hanya mempergunakan satu sumber daya, tetapi terdapat dua sumber daya, yaitunya sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Nah, yang kedua adalah membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Maksudnya di sini adalah setiap informasi baru yang didapatkan oleh komputer induk nantinya akan disebarluaskan kepada komputer-komputer yang ada di bawahnya. Sehingga informasi terbaru masih dapat terus dibaca melalui komputer atau terminal-terminal yang lain. Nah, yang ketiga adalah membantu mempercepat proses membagi data. Nah, dengan adanya pemanfaatan jaringan LAN dan WAN ini, seorang pimpinan dapat memberikan informasi atau membagikan datanya kepada teman-teman yang lain atau bawahannya hanya dengan cara memanfaatkan jaringan LAN dengan mengirimkan data kepada komputer-komputer yang lain. Nah, yang keempat adalah membantu usaha dalam melayani klien secara efektif. Nah, dengan adanya pemanfaatan jaringan LAN dan WAN ini, tentunya usaha dalam melayani akan semakin lebih efektif dan lebih cepat. Karena kita tidak perlu face to face, tapi kita dengan adanya pemanfaatan jaringan LAN dan WAN ini, kita dapat membantu melayani tanpa harus bertatap muka. Baiklah, kita masuk kepada materi terakhir pada video kedua kali ini, yaitunya tentang jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up. Dial-up ini adalah di mana koneksinya itu memanfaatkan saluran telepon di rumah. Nah, salah satu produknya yaitunya diluncurkan oleh PT Telkom yang bernama Telkomnet Instant. Nah, produk ini dimunculkan oleh PT Telkom. Satelit adalah di mana koneksinya itu memanfaatkan perangkat antena kecil dalam atau berbentuk piringan yang nantinya akan menerima sinyal dari satelit penghubungnya. Nah, biasanya dia lebih cepat dari dial-up. Yang ketiga adalah broadband dan wifi. Broadband ini adalah di mana dia ini memanfaatkan kabel tembaga untuk mentransfer data. Nah, sedangkan wifi sudah kita tahu juga wifi itu lebih banyak digunakan dalam bentuk hotspot ataupun yang melalui telepon genggam yang antum pegang. Nah, yang terakhir adalah fiber optik. Fiber optik ini adalah koneksi kabel yang bukan tembaga karena terdiri dari serat-serat optik dan membuat kecepatan transmisi data tercepat pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum Ustadz menutup perjumpaan kita pada video kedua kali ini, Ustadz akan memberikan dua buah latihan kepada antum semua, di mana soal yang pertama adalah tuliskan jenis jaringan berdasarkan metode distribusi data, berdasarkan jangkauan wilayah, dan berdasarkan metode koneksinya. Yang kedua adalah tuliskan manfaat dari jaringan LAN dan WAN. Nah, cuma dua itu soal yang Ustaz berikan. Semoga antum bisa menyelesaikannya dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi antum dan antumnya di rumah. Semoga nantinya pas adanya PH atau penilaian harian, antum bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.